Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe di channel gue dan masih stay juga nonton di channel gue video-videonya. Like jika kalian menyukai video-video yang ada di channel ini dan juga share video-videonya ataupun channel ini ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Oke? Kali ini gue bakal bahas tentang interview lagi, tapi kali ini gue akan bahas cukup detail. Mungkin teman-teman bisa perhatiin apa yang gue omongin sih kali ini ya. Dan buat teman-teman yang lagi nyari kerja, ini penting banget sih. Ini bermanfaat banget buat kalian gitu ya. Jadi kayak kalian bisa nonton dan dengerin seksama. Oke. Nah, gue akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview gitu ya. Nah, kali ini gue udah nyatet sih sebenarnya, karena kalau umpamanya gue nggak nyatet, gue suka nggak terstruktur gitu ketika gue ngomong, jadi gue catet. Nah, buat teman-teman yang lagi cari kerja dan lagi proses interview atau udah dapat panggilan interview gitu, kalian bisa terapin ini atau kalian bisa coba ini, praktekin ini, karena ini layak banget untuk kalian dengerin dan kalian praktekin sih. Gue yakin ya, gue nggak yakin lah, insya Allah juga ya. Maksudnya kayak kemungkinan besar kalian akan lolos kalau umpamanya kalian ikutin tips ini gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu biasanya kalian akan ditanya tentang ceritakan diri Anda gitu ya. Jadi ketika kita datang interview pertama, itu biasanya kita akan ditanya atau kita akan disuruh sama si HRD atau si recruiter itu untuk mengenalkan diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya simpel banget ya, kayak silahkan perkenalkan diri kalian gitu ya. Jadi ketika kalian disuruh memperkenalkan diri kalian perkenalkan diri yang berkaitan dengan dunia kerja gitu ya. Yang berkaitan dengan dunia kerja itu based on pengalaman kalian sebelumnya, kalau kalian sudah punya pengalaman. Tapi kalau kalian masih fresh graduate, ceritakan diri Anda ketika kalian di sekolah atau kalian di universitas. Contohnya gini, untuk fresh graduate, saya Adit gitu ya. Saya adalah orang yang cukup aktif berorganisasi. Saya mengikuti organisasi cukup banyak. Saya juga memiliki nilai yang bagus. Saya punya kemampuan untuk membagi waktu yang cukup baik. Saya juga memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas dan lain bla 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 segala macam. Kayak gitu untuk fresh graduate. Nah, kalau untuk yang udah punya pengalaman sebelumnya, ceritakan juga diri kalian tentang pengalaman kalian di perusahaan sebelumnya dan posisi sebelumnya. Contohnya kalian contohnya kalian itu interview untuk posisi HRD gitu ya. Kalian jelasin bahwa nama lu siapa gitu kan, usianya berapa, kemudian kalian sudah punya pengalaman kerja berapa lama, kemudian kalian sebagai HRD itu sudah berapa lama, selama di HRD kalian ngerjain apa aja gitu ya, achievement kalian apa aja, dan lain sebagainya. Jadi ceritakan yang berkaitan tentang pekerjaan dan posisi kalian gitu ya. Jangan menceritakan tentang saya adalah orang yang saya Adit, usia 28 tahun, saya adalah orang yang rajin, teliti dan lain sebagainya. Itu menurut gue nggak usah diceritain sih, karena itu kayak keseharusan lu dalam pekerjaan tuh harus memiliki itu gitu. Tapi lebih baik lu menceritakan tentang kemampuan atau kompetensi diri lu ketika lu bekerja di posisi sebelumnya, atau untuk fresh graduate ketika kalian masih di kampus atau di sekolah kayak gitu. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, mengapa Anda keluar dari pekerjaan yang sebelumnya? Nah, ini pertanyaan ini tuh agak-agak sulit sih sebenarnya jawabnya. Tapi tipsnya adalah ketika kalian ditanya kenapa kalian kok keluar dari pekerjaan sebelumnya, jawab sejujur mungkin tapi dengan bahasa yang halus lah ya. Contohnya gini, lu keluar dari kantor sebelumnya karena lu nggak cocok dengan atasan, ya kan? Atau lu keluar dari kantor sebelumnya karena lu nggak cocok dengan perusahaannya sendiri. Lu jangan bilang kayak gitu, ya. Jangan, saya nggak cocok sama atasan saya nggak cocok sama perusahaannya. Jangan bilang kayak gitu, karena ini orang kok bisa nggak cocok sama atasan, ini orang bisa nggak cocok sama perusahaan. Ini kenapa nih, yang salah perusahaannya atau atasannya atau dianya nih gitu. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan kayak gitu lagi. Oke. Nah, kalian jawabnya adalah saya keluar dari perusahaan sebelumnya itu karena saya memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan atasan saya, dan itu menimbulkan sesuatu yang kurang baik dalam pola kerja saya dan atasan gitu. Dan ini bukan menjadi masalah saya dengan atasan gitu ya. Tapi ini menjadikan sesuatu yang memang harus diputuskan nih, apakah saya akan bertahan di posisi di keadaan seperti itu atau tidak. Dan saya tidak pernah memiliki masalah apapun dengan atasan saya. Jadi silahkan kalian background check ke atasan saya tentang kemampuan saya seperti apa, kayak gitu. Jadi
kalian terkesan memiliki perbedaan pendapat atau sesuatu yang bermasalah, tapi kalian juga menegaskan bahwa kalian secara personal atau profesional tidak ada masalah dengan atasan kalian gitu. Jadi kalian masih tetap menjalin komunikasi yang baik, tapi kalian juga nggak nyaman lah di keadaan yang harus berdebat terus dengan atasan kayak gitu. Oke, jadi kalian jelaskan sesuatu yang emang kalian rasakan, tapi dengan bahasa yang lebih halus dan lembut gitu ya. Kalau kalian bilang saya di sana gajinya kecil, saya pengen cari gaji yang gede, ya jangan. Lu bilangnya gini aja. Gampangnya adalah saya keluar dari perusahaan yang sebelumnya karena saya ngerasa saya stuck di perusahaan sebelumnya secara kompetensi, secara benefit, dan juga secara karir. Nah, saya ingin mencari karir yang lebih baik, kemudian saya ingin mencari posisi yang lebih baik, kemudian benefit yang lebih baik lagi, karena di perusahaan yang sebelumnya saya tidak mendapatkan hal itu. Tapi kalian jangan menjelek-jelekan perusahaan yang sebelumnya, oke? Ingat, jangan pernah ngejelekin perusahaan sebelumnya, jangan pernah ngejelekin atasan sebelumnya, oke? Jawab yang berkaitan apa yang kalian rasakan, tapi tidak menjelekan gitu ya, tidak menjelekan perusahaan atau atasan yang sebelumnya, karena itu akan menjadi nilai minus juga. Ini orang kalau udah keluar dari kantor yang sebelumnya kok ngejelek-jelekin ya gitu. Nah, itu nggak bagus, oke? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini? Ini nggak susah sih jawabnya. Jadi tipsnya, cara ngejawabnya adalah ketika kalian ditanya, lu kenapa sih kok suka sama perusahaan posisi ini atau perusahaan ini, kenapa lu pengen kerja di posisi ini? Ya, karena kalian adalah seorang, contohnya kalian apply untuk posisi HR dan sebelumnya adalah kalian HR. Ketika ditanya kayak gitu, lu tinggal jawab, ya karena saya seorang HR dan saya suka dengan HR. Saya melakukan pekerjaan saya sebagai HR. Saya memiliki pengalaman sebelumnya adalah HR. Jadi kenapa kok saya mau di pekerjaan ini dan di posisi ini? Karena ini sesuai dengan bidang saya dan pengalaman saya. Simpel itu sih sebenarnya jawabannya. Oke? Kemudian yang selanjutnya, mengapa ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, ketika kalian ditanya mengapa ingin bekerja di perusahaan ini, sebelumnya kalian harus riset dulu tentang perusahaan dan posisi itu ya pastinya. Nah, perusahaan ini kalian harus benar-benar riset tentang company profile-nya mereka seperti apa, culture-nya seperti apa, kemudian juga produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Ketika kalian ditanya, kalian jawab, saya suka dengan perusahaan ini karena saya sudah melakukan riset di internet, saya sudah melakukan riset di media sosial. Yang saya hasilkan adalah perusahaan ini tuh seperti ini, dan saya menyukai budaya seperti itu, saya menyukai perusahaan ini. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini harus ada riset dulu yang kalian lakukan. Oke. Nah, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Nah, ini yang sering ditanya. Nah, gue udah pernah bahas sih di video sebelumnya khusus untuk pertanyaan ini gitu ya. Nah, ketika kalian ditanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan bla 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 segala macam, jawabannya cuma satu. Harus berkaitan dengan perusahaan itu. Contohnya saat ini kalian adalah sebagai HR officer gitu ya. Ditanya 5 tahun kemudian kalian pengen jadi apa? Saya ingin menjadi seorang HR manager di perusahaan ini karena saya merasa saya memiliki kompetensi itu dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan promosi sebagai HR manager di posisi itu. Dan saat ini saya akan membuktikan bahwa saya akan jauh lebih baik pekerjaannya dibandingkan akan terus lebih baik pekerjaannya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang saya sebelumnya gitu. Jadi cita-cita kalian itu berkaitan dengan perusahaan dan posisi itu. Oke? Jangan sampai kalian bilang 5 tahun ke depan saya ingin punya perusahaan sendiri, saya ingin kerja di perusahaan yang lebih besar, jangan. Pokoknya jangan pernah menyebutkan cita-cita kalian ke depan itu di luar dari perusahaan itu. Jangan pernah, karena itu akan menjadi nilai minus juga ya. Nah, kok dia kerjanya cita-citanya kok mau pindah sih gitu, berarti dia nggak bakal kerja lama dong di perusahaan ini gitu. Oke, sip. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan yang ke-8. Kelapa kelebihan dan kekurangan Anda? Jawab kelebihan dan kekurangan itu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kalian di posisi itu gitu ya. Contohnya kalian jangan pernah nyebutin kayak saya nih orangnya nggak secara personal ya. Kalian menyebutkan kelemahan kalian secara personal. Saya ini orangnya ngambekan, saya orangnya moody gitu, saya orangnya nggak asik gitu. Jangan bilang kayak gitu, karena itu terlalu personal ya, dan sesuatu yang berkaitan dengan personal itu kalau di dunia kerja itu nggak baik lah intinya. Jadi kalian harus menjawab sesuai dengan profesional kerja, kompetensi dan posisi tersebut. Ditanya kelebihannya apa? Contohnya masih posisi HR, saya adalah orang yang multitasking gitu ya. Saya bisa membagi waktu dan saya bisa memulai pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat contohnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan saya adalah saya itu terkadang saya mudah didistract ketika saya mengerjakan sesuatu
kemudian saya diganggu dengan orang lain, pekerjaan itu akan tertunda atau seperti apa. Jadi intinya berkaitan dengan pekerjaannya. Tapi ketika kalian menjelaskan kekurangan kalian, kalian harus menyebutkan solusinya juga. Jadi kalian tahu kekurangan kalian, tapi kalian juga tahu solusinya untuk menghindari itu seperti apa. Jadi jangan sampai kalian cuma nyebutin kekurangannya doang tanpa ada solusi. Oke? Kemudian pertanyaan yang ke-9 adalah, apakah Anda mampu untuk bekerja dengan seseorang yang sifatnya berbeda? Nah, ini pertanyaan lebih ke tim ya. Jadi ketika lu masuk di suatu perusahaan, pasti akan ada tim yang sudah terbentuk. Entah itu timnya udah lama, atau timnya baru, atau bahkan kalian harus nge-develop tim. Artinya kalian akan terus bekerja bareng dengan orang lain gitu ya, nggak mungkin kerja sendiri. Kalian harus bisa jawab, kalian harus bisa ngejelasin bahwa kalian bisa bekerja dengan sifat dan karakter yang berbeda. Karena kalau umpamanya kalian nggak bisa bekerja dengan karakter dan sifat yang berbeda, kalian ya udah pasti minus lah gitu ya. Artinya di sini adalah lebih ke adaptasi. Kalian harus memiliki sifat adaptasi yang baik, kemudian kalian juga harus bisa melebur diri kalian dengan baik gitu ya. Jadi jangan dijadikan masalah gitu ya kalau umpamanya kalian kerja dengan sifat yang berbeda atau seperti apa. Jadi kalian juga harus riset tentang hal ini dan kalian harus belajar gimana caranya beradaptasi dengan baik gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan yang ke-10 ya. Ini pertanyaan yang pamungkas lah, yang terakhir yang paling sering ditanyain adalah kalian mau gaji berapa? Belum terakhir. Kalian mau gaji berapa? Kalian mau benefit berapa? Nah, ketika kalian ditanya kalian mau gaji berapa, ya udah kalian tinggal sebutin aja gitu ya. Kalau umpamanya kalian itu pengen gaji yang emang kalian udah nyebutin angkanya langsung gitu, sebutin langsung angkanya. Habis itu kalian jelasin kenapa angkanya segitu. Contohnya kalian minta gaji 5 juta. 5 juta ini UMR Jakarta contohnya 4,5 gitu. 500-nya adalah penghargaan untuk diri kalian, atau 500-nya adalah lain-lain sebagainya. Jadi kalian harus bisa menyebutkan itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kalian ditanya apakah ada pertanyaan. Nah, ini wajib. Kalian wajib nanya. Wajib nanyanya itu harus berkaitan dengan posisi dan perusahaannya gitu ya. Jadi contohnya kalian sebagai HR officer tanya, di HR ini timnya ada berapa, kemudian HR departemen ini udah berapa lama, kemudian saya punya atasan siapa, dan lain sebagainya. Kemudian tanya tentang perusahaannya, budaya kerjanya seperti apa. Terus kantor ini ada berapa jumlah karyawan, dan peraturan perusahaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalian harus wajib nanya itu. Oke, itu aja yang mau gue bahas kali ini, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga bermanfaat sih. Kemudian buat teman-teman yang belum dapat kerja, yang masih nganggur, semangat buat cari kerja, dan jangan pernah nyerah ya. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian yang belum like, silahkan like jika kalian menyukai video-video ini. Kemudian share ke teman-teman dan media sosial, kasih tahu ke mereka kalau video ini atau channel ini bermanfaat. Amin. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.